Kita hari ini ngulas saja, ngulas pelajaran-pelajaran yang sudah dipresentasikan sedikit aja. Apa nama mata kuliah kita? Apa artinya ulumul hadis itu? Ada yang ngasih tahu ulumul hadis apa artinya? Ada yang tahu? Apa? Apa? Fadil. Baik. Artinya ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Itu namanya ulumul hadis. Hadis itu apa sih? Coba yang kalian ketahui selama ini kalian belajar ulumul hadis, apa itu hadis? Apa itu hadis? Fadiyah. Siapa Fadiyah? Coba terangkan apa itu hadis. Definisi hadis itu apa? Secara bahasa dan secara istilah. Ada yang bisa menerangkan? Hadis itu secara bahasa adalah apa? Hadis itu secara bahasa adalah baru. Hadis atau bicara, pembicaraan, bercakap-cakap itu namanya hadis juga. Lawan kata dari kodim hadis tuh. Kodim itu dahulu. Ini terdahulu, lama. Kodim. Lawan katanya adalah hadis. Sedangkan secara istilah, banyak definisi secara istilah. Dan itu berbeda-beda. Sebagian ulama usul mengatakan bahwa hadis itu adalah apa yang disandarkan kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu qaul perkataan beliau, af'al perbuatan beliau, ataupun takrir ketetapan beliau yang layak dijadikan sandaran hukum di dalam Islam, hukum syariat di dalam Islam. Itu namanya hadis menurut ulama usul. Tapi menurut ulama hadis sendiri, hadis itu umum, apa saja yang berkaitan kepada Rasul itu semua dinamakan hadis. Paham? Baik dia itu sifat-sifat baginda Rasul, perbuatan baginda Rasul, perkataan baginda Rasul, atau takrirnya baginda Rasul, ciri hidup baginda Rasul, perjalanan hidup beliau, baik itu setelah beliau diutus menjadi nabi ataupun sebelum beliau diutus jadi nabi, semua yang berkaitan kepada beliau itu dinamakan hadis menurut ulama hadis sendiri. Maka cerita baginda Rasul ketika berada di Gua Hiro, cerita baginda Rasul atau sejarah baginda Rasul ketika beliau bertijarah atau pergi bersama pamannya untuk berdagang ke Syam, itu juga dinamakan hadis. Hadis apa saja yang berkaitan kepada baginda Rasul itu dinamakan hadis. Tapi menurut ulama usul hadis adalah yang layak dijadikan sandaran hukum di dalam syariat, itu baru dinamakan hadis. Diambil dari perkataan beliau, atau diambil dari perbuatan beliau, atau diambil dari ketetapan beliau. Ketetapan beliau adalah perbuatan sahabatnya atau perkataan sahabatnya yang dilontarkan atau diperbuat di hadapan beliau, dan beliau tidak ada komentar atas hal itu, tidak mengatakan itu tidak boleh, maka itu dinamakan hadis menurut ulama usul.
Bahasanya ya. Sedangkan ulumul hadis atau di dalam kata lain dinamakan ilmu usulul hadis, yakni ilmu tentang ciri-ciri hadis baik ditinjau dari sanad ataupun dari matan. Itu namanya ulumul hadis, ditinjau dari sanad atau ditinjau dari matannya. Matan itu adalah teks hadisnya, itu matan, teks hadis. Seperti kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, afdhalus salati salatul jamaati misalnya. Sebaik-baik salat adalah salat jamaah. Nah, ini adalah hadisnya, teks hadisnya itu. Itu matan namanya. Ataupun dari segi sanad, sanad itu adalah kesinambungan para rawi dari sipulan ke sipulan, dari sipulan ke sipulan, dari sipulan ke sipulan sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasul, itu namanya sanad. Nah, itu yang dipelajari dalam ulumul hadis, ditinjau dari sanadnya dan ditinjau dari matannya. Itu ya. Nah, secara bahasa, sanad adalah pengkabaran seseorang terhadap matan. Kemudian dia menceritakannya. Itu secara bahasa. Ya, saya menceritakan kabar dari sipulan menceritakan kabar dari sipulan menceritakan kabar dari sipulan sampai kepada sahabat menceritakan kabar itu dari baginda Rasulullah SAW. Itu namanya isnad, menceritakan kabaran. Kemudian kalau matan adalah sesuatu yang berakhir padanya sanad, berakhir dari baginda Rasul, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan itu. Nah, itu namanya sanad, matan. Berakhirnya pembicaraan, berakhirnya sanad pada sesuatu itu dinamakan matan ya. Ya, misalnya seperti itu tadi saya ceritakan, kemudian seorang menceritakan sampai kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengucapkan sabda beliau. Nah, itu yang akhir dari sanad itulah baru dinamakan matan atau matan hadis. Kalau disebut matan hadis, kalau sanad hadis berarti sanadnya ya kesinambungan silsilah keguruannya itu dari dia ke gurunya, dari gurunya ke gurunya lagi sampai baginda Rasul, itu isnad ataupun sanad. Kemudian kalau matan yang akhirnya pokok daripada silsilah keguruan tadi itu. Kemudian apa faedah kita dari belajar hadis? Faedahnya adalah agar kita mengetahui mana hadis yang dapat diterima dan mana hadis yang nggak diterima. Hadis yang nggak dapat diterima karena dia dhaif atau karena dia maudhu, tidak ada sandaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hanya dibuat-buat oleh orang lain atau para perawi, itu tidak dapat diterima. Sedangkan kalau kita sudah belajar hadis, kita dapat mengetahui itu, mana hadis yang dapat diterima karena dia sanadnya bersambung sampai kepada baginda Rasul, ataupun matannya juga emang tidak kontradiksi antara satu dan yang lain, maka itu dapat diterima. Kemudian faedahnya, kemudian maudhu'nya ataupun pokok pembahasan dalam hadis adalah rawi dan marwi. Perawi itu sendiri dan yang dirawikan. Apa yang dirawikan ya? Matanya itu hadisnya itu kan dirawikan, itu diriwayatkan. Nah, perawinya sendiri, siapa periwayatnya? Kita lihat apa kondisi periwayat ini, seperti apa orangnya. Nah, itu dapat mempengaruhi keabsahan sebuah hadis. Kalau hadisnya itu diriwayatkan oleh orang yang thabit, orang yang emang dia wibawanya juga wibawa seorang ulama, kemudian dia orangnya menjaga dari perkara-perkara yang menurunkan marwah dia sebagai ulama, maka ini kriteria hadis yang diriwayatkan oleh orang seperti ini dapat diterima. Tapi kalau misalnya dia tidak menjaga marwah dia sebagai ulama, ataupun dia
melakukan perkara-perkara yang diharamkan atau perkara-perkara yang dilarang di dalam agama yang dapat menurunkan martabat marwah dia sebagai ulama, maka hadis dari dia yang diriwayatkan dari dia ini tidak bisa diterima, ditolak. Bahkan dapat menurunkan keabsahan sebuah hadis. Itu yang jadi pokok pembahasan di dalam ulumul hadis. Kemudian marwi yang diriwayatkan juga. Yang diriwayatkan itu adalah hadisnya itu sendiri. Nah, itu dapat ditinjau dan dan itulah pokok pembahasan di dalam ulumul hadis ini. Nah, adapun keutamaan ilmu hadis atau kemuliaan ilmu hadis ke atas ilmu-ilmu yang lain. Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan la a'lam afdal min ilmi hadis liman arada bihi wajh Allah taala innan nas yahtaju ilaihi hatta fi ta'amihim wa syarabihim fa huwa afdalu min at-tatawwu bis salati was siyam li'annahu fardu kifayah. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan aku tidak mengetahui yang lebih afdal daripada ilmu hadis bagi orang yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, saya tidak tahu ilmu apa lagi yang dapat mendapatkan keridhaan Allah melebihi ilmu hadis, kata beliau. Ilmu hadis. Karena semua manusia ini butuh terhadap ilmu hadis, kata beliau. Hatta sampai di dalam perkara makanan mereka, perkara minuman mereka harus butuh dengan hadis. Mana makanan yang boleh dimakan, mana makanan yang tidak boleh dimakan, minuman yang boleh diminum, mana minuman yang tidak boleh diminum. Dan hadis itu sendiri lebih utama daripada tatawu. Tatawu itu adalah perkara sunnah. Itu lebih utama belajar hadis daripada itu semua. Lebih utama belajar hadis daripada tatawu, mengerjakan perkara sunnahnya puasa, mengerjakan perkara sunnahnya sholat. Sholat sunnah lebih utama mana? Belajar ilmu hadis apa sholat sunnah? Lebih utama belajar ilmu hadis menurut beliau. Lebih utama mana? Sholat puasa sunnah daripada belajar ilmu hadis. Lebih utama belajar ilmu hadis. Ini menurut Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di sisi lain, Sayyidina Ibnu Mas'ud, sahabat baginda Rasul, beliau mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, "Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang lebih utama pada hari kiamat di sisiku. Dalam riwayat lain, orang yang lebih dekat kepadaku pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, adalah aktsaruhum alayya salat. Orang yang paling banyak salawat kepadaku, kata Rasulullah SAW. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan beliau menghasankan hadis ini. Jadi tingkatan hadis ini tingkatan hasan. Nah, ulama menafsirkan orang yang paling banyak salawat kepada baginda Rasul adalah orang yang belajar ilmu hadis. Karena hari-hari yang dibaca dia adalah hadis. Karena dengan membaca hadis tersebut, di situ akan disebutkan nama baginda Rasul. Kemudian dia pun akan bersalat kepada baginda Rasul. Setiap ketemu tersebut Rasul dia akan salawat. Maka orang yang paling banyak salawat adalah orang yang selalu mempelajari ilmu hadis. Dan dia akan menjadi orang yang paling dekat kepada baginda Rasul nanti pada hari kiamat. Kemudian masuk pada pembahasan perbedaan antara hadis, sunnah, dan khabar dan asar. Nah, sendiri ada yang menyebutkan sunnah, ada yang menyebutkan khabar, ada yang menyebutkan asar. Nah, di sini ada sedikit perbedaan menurut sebagian ulama. Umumnya ulama mengatakan itu sama. Hadis itu ya khabar, hadis itu ya sunnah, hadis itu ya asar. Tapi di sini ada sedikit perbedaan karena tidak semua khabar itu hadis dan tidak semua asar itu hadis. Dan tidak semua asar itu hadis. Tapi kalau antara hadis dan sunnah, sebagian ulama memberikan gambaran bahwa hadis adalah masih tekstual, masih letterlak, masih secara tulisan, itu namanya hadis. Tetapi kalau sudah diamalkan dalam kehidupan, baru berubah namanya menjadi sunnah. Ya, seperti pertama kali saya jelaskan kepada kalian bahwa ketika Rasulullah SAW masuk Makkah,
wa ala ra'si imamatun sauda misalnya. Rasulullah SAW masuk, dakhala Rasulullah SAW Makkah wa ala ra'si imamatu sauda. Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Makkah dan di atas kepala beliau ada sorban yang berwarna hitam. Ini hadis karena sudah masih ditulis dalam buku-bukunya para ulama. Nah, ketika kita mengamalkan ini, Rasulullah SAW pernah memakai sorban berwarna hitam. Kemudian kita coba memakai sorban warna hitam dengan niat mengikuti baginda Rasul. Nah, ini dinamakannya sunnah. Adalah pengaplikasian daripada teks hadis di dalam kehidupan keseharian. Berarti memakai sorban warna hitam adalah sunnah. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW pun disebutkan dari Allah Qamis. Rasulullah SAW paling menyukai pakaian. Sesungguhnya pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah SAW adalah gamis ataupun bahasa kita jubah lah. Yang pakaian yang panjang itu dipakai oleh para ulama-ulama atau para habaib kalau di Indonesia ini memakai pakaian tersebut atau para ulama. Nah, itu pakaian sunnah karena Rasulullah SAW pernah memakainya. Setelah kita aplikasikan dalam kehidupan kita, kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang dipakai oleh baginda Rasul itu berubah makna menjadi sunnah. Menurut para ulama seperti itu. Kemudian kalau dia khabar, ada khabar atau perkataan Rasul. Karena tidak setiap khabar itu hadis. Tidak setiap khabar itu hadis. Tapi setiap hadis pasti khabar. Karena ada juga perkataan sahabat. Perkataan sahabat juga bisa dijadikan landasan hukum kalau sudah tidak ada hadis. Perkataan sahabat itu biasa disebut khabar. Kalau perkataan tabi'in disebut asar biasanya. Makanya saya sebutin tadi, semua hadis bisa jadi asar, tapi tidak sebaliknya. Tidak semua asar itu adalah hadis. Karena perkataan tabi'in atau perkataan orang setelah para sahabat itu juga dinamakan asar. Baik, itu sedikit perbedaan. Kemudian di sini juga ada perbedaan antara apa itu Quran, apa itu hadis kursi, dan apa itu hadis sendiri, hadis nabawi, hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ngulas-ngulas yang kemarin ya. Yang pertama hadis. Hadis adalah perkataan Rasul ya, perkataan Rasul atau perbuatan Rasul ataupun ketetapan Rasul. Ini perbuatan sahabat-sahabat beliau di hadapan beliau. Ini dinamakan hadis. Atau kalau lebih umumnya lagi yang disampaikan oleh ulama hadis itu sendiri adalah semua yang berkaitan kepada Rasul itu namanya hadis. Nah, terus ada namanya hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Shallallahu alaihi wasallam. Itu namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Hadis yang suci. Qudsi itu adalah sekarang ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang telah yang qadim di Lauhul Mahfuz sana, kemudian disampaikan oleh baginda Rasul, kemudian ditulis secara tulisan memakai bahasa Arab, itu namanya Quran. Baik, mungkin sampai situ aja ulasan kita. Besok kita masuk pertemuan setelahnya, ini adalah UAS. Nanti saya kasih gambaran kayak mana kita UASnya, apa seperti kemarin ataukah kita pakai soal atau soal jawab seperti itu. Nanti saya konsultasi ke Galuh seperti apa biasanya. Baik, mungkin sampai situ saja, kita cukup untuk sebenarnya majelis ini. Kita tutup dengan zikir kifah majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, absen nanti saya nyupluk ya. Baik.